Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat datang di Cinta Kelima. Malam ini kita akan bersama-sama ngobrol dengan Sis Welling. Semoga saya mengucapkan selamat tahun baru semuanya. Semoga kita semua sehat, sejahtera, bahagia, sukses, mempunyai cita kasih, welas asih, sukacita, dan ketenangan. Jadi semoga kita semua bisa bersama-sama merasakan kebahagiaan ini di tahun baru. Walaupun tahun lalu ada orang-orang yang mengalami kesulitan, tetapi bukan berarti kita harus selalu berada dalam kesulitan, karena tidak ada semuanya di dunia ini yang abadi, tidak ada yang kekal, semua pasti berubah. Dari yang kita bahagia bisa menjadi menderita, dari yang menderita akan menjadi bahagia. Jadi kita harus sabar dan kuat saat melewati masa-masa sulit, terutama bro dan sis yang mengalami masa-masa sulit, yang terkena COVID, yang terkena di saya siang hari jauh di Belanda. Oke, selamat malam, saya siang hari jauh di Belanda. Halo sis. Oke, jadi saya mau mengundang Sis Welling yang sudah hadir ada di Instagram malam ini. Oke, Sis Welling silakan bergabung bersama saya. Jadi sekali lagi, walaupun kita semua sulit, kita pasti bisa melewati hal-hal sulit, karena semua ini tidak ada. Oke, senang sekali ya bro dan sis yang bisa bergabung kita ngobrol malam ini, sehingga bisa berkenalan dengan para admin dari DSI dan masuk ke Indonesia. Selamat malam Sis Welling, selamat tahun baru. Selamat malam Sis Brenda, selamat tahun baru. Iya, tadi salam cinta. Jadi, ada cici saya, hai Sis Linda. Jadi saya mau perkenalkan Sis Welling. Sis Welling ini adalah seorang guru preschool, kemudian ketua Sunday School di Dharma Suci. Beliau juga seorang konsultan financial planner dari Prudential. Beliau juga admin, salah satu asisten mentor di TWIM, yang sabar membimbing ya, karena mungkin juga sudah terbawa ya sis dalam kehidupan sis sehari-hari mengajar anak-anak kecil yang tentunya harus sabar ya sis ya. Iya, ini cukup membantu sih Sis. Cerita dong sis, gimana nih ceritanya sampai Sis Welling bisa kenal sama Twim? Ya, jadi ceritanya itu sebelum kenal Twim, ini saya mau kanan banget nih sama Suhupati yang udah kenalin Twim ke saya. Jadi itu kayaknya kalau nggak salah retret tahun 2016 Desember. Sis Welling tahu Sis Suhupati dari mana? Kan saya memang dari kecil itu udah di Wihara Dharma Suci. Jadi sudah kenal. Jadi udah kenal dari kecil, memang udah besar di sana gitu, ke wihara, bantu-bantu. Good. Ya, jadi dulu itu kayaknya tahun 2016 saya sempat kerja di salah satu perusahaan. Itu memang jadwalnya sibuk dari minggu ketemu minggu itu kerja. Dari pagi bisa pulang subuh gitu. Wow. Ya, jadinya kondisi kesehatan saya tuh drop banget kan di tahun itu tuh, bener-bener saya nggak pernah sakit sampai yang harus masuk rumah sakit di tahun itu 2 kali saya opname gitu. Iya. Jadi di situ keputusan, iya, jadi di situ udah pada bilang ya udahlah berhenti kerja aja gitu kan. Kayaknya kamu nggak cocok di sana karena sakit 2 kali masuk rumah sakit gitu kan. Wow. Terus? Jadi
Terus, nah Tapi akhirnya, memang sorry, mau nanya dulu nih, backgroundnya si Swelling memang psikologi kah atau apa? Memang mengajar? kalau kuliah memang S1 saya psikologi, sis. Oh, oke, Cuman oke. pas lamar kerja itu nggak pernah dapet yang HRD atau psikolog gitu, selalu masuknya ke finance, keuangan, kalau enggak bagian sales atau marketing gitu deh. Jadi nggak pernah dapet Ah, yang sesuai jurusan saya gitu. aha. Sekarang, terus udah berapa lama jadi guru? Udah ini masuk tahun keempat berarti. Oh, oke. Jadi kurang lebih hampir bareng ya, abis sakit, terus jadi Iya, guru. Terus dari iya guru betul. itu belajar belajar tuim jadinya ya, sis. Iya, iya betul. Nah, saya mau tahu nih, si Swelling belajar tuim ini di mana? Karena seingat saya bukannya retret yang di Indo ya, sis ya? Yang di Pineng atau yang di Genting waktu itu sama Bante? 2016 Desember itu dapat yang di Genting, sis. Nah, oke, itu yang saya ingat Heeh. bukan di Indonesia, ya. Ya, retret Terus, pertama saya dapatnya langsung dengan dibimbing oleh Bante Wimala Ramsi, terus di Genting. Itu juga aha, harusnya harusnya itu udah overload, udah close gitu loh, udah over kuota. wah, Makanya saya kangen banget sama Supati, gimana caranya itu dia bisa sampai tanya ke Bante dan Bante denger kondisi saya di apa Bante izinin saya untuk ikut gitu. wah, sadu, Iya, luar jadi biasa kayak ya. beruntung sekali gitu loh, karena udah Sangat. closing, udah over gitu. Parami mendukung sis. Iya, Parami ini adalah tumpukan kebajikan ya bro dan sis. Jadi kalau sudah waktunya ketemu dengan ajaran yang cocok, pasti ada jalannya. Terus apa yang heeh. berubah sih setelah belajar TWIM? Sis itu dulunya Jadi, seperti apa? Kan di sini waduh, kan kita ngobrol nih dengan sesama Asmen Twin supaya orang-orang jadi kenal kan, nggak cuma yang dikenal cuma si brand doang gitu. Saya maunya semua iya. Asmen dikenal sama umum. Oke, jadi dulu itu sifat saya tuh orangnya apa? Nggak sabar. Saya tuh nggak sabar banget sih. Jadi kalau orang yang nggak yang kerjanya nggak sesuai sama apa kecepatan saya itu saya bisa marah gitu. Wah, sama sis. Jadi pokoknya Saya kalau juga udah gitu. disuruh apa, yang lainnya udah di kayak saya kasih apa kasih tahu gitu loh begini gini gini, terus masih salah kayak wah langsung kayak mendidih gitu loh. Ini orang udah dibilang kenapa nggak ngerti-ngerti gitu kan. Aha. Sejenis Spitfire juga ya sis ya. Iya, betul betul. Jadi kalau misalnya ada senggol saya bacok gitu. Sama ternyata kita nih banyak di Twin yang begitu modelnya. Tapi terus berubahnya gimana? Jadi berubahnya itu awal kayak apa ya dari yang saya nggak bisa senyum bener-bener senyum kayak kalau senyumnya sekedar ya formalitas aja senyum kan. Setelah ikut Aha. retret Bante kayaknya rasanya apa ya jadi senyumnya itu otomatis gitu loh jadi kalau ketemu orang Alami. atau alami jadi diam walaupun diam-diam sendiri juga bisa senyum sendiri gitu loh. Ya, Mungkin kalau ya. orang orang lain yang nggak ngerti bisa bilang saya gila kali ya senyum-senyum sendiri Oh. padahal ya memang senyum aja gitu. Kalau orang nggak ngerti, tapi kan lama-lama orang akan mengerti. Jadinya ya sudah udah tahu kalau orang tim itu pasti banyak senyum. Iya, betul. Terus Nah, terus gimana? Mm-mm. dari emosi, emosi sih pasti marah masih tetap bisa muncul rasa marah. Cuman kayak ada yang bilang, maksudnya kayak cetek, ups, marah nih. Jadi kayak langsung sadar gitu loh, ada marah. Mhm. Terus kayak Mhm. mundur dikit, Right, mikir dulu, bisa agak mikir dulu, udah diem gitu loh. right. Di situ Six Arsis bekerja tuh. Iya, betul. Jadi six area itu sangat berguna di kehidupan sehari-hari sih. Jadi kalau kayak Aha. ada, dulu kan saya orangnya juga apa ya,
emosionalnya juga naik turun. Jadi kalau misalnya yang kalau kesel banget, terus kalau sedih tuh yang sedih banget gitu loh. Jadi kalau ngelihat orang Ah, susah atau ngelihat ada yang gimana, kayak saya bisa sedih sendiri. Nah sekarang kayak, mm, oh ya udah, maksudnya memang harus dijalani seperti itu, ya udah kita nggak usah sedih gitu loh. Kalau bisa bantu ya kita bantu gitu. betul. Jadi pikiran sis lebih balance, lebih seimbang gitu kah? Iya, iya betul, lebih seimbang. Good. Terus apa lagi Terus, tuh terus perubahannya? dari segi kesehatan sih, kesehatan Ah, saya gimana? berubah jauh lebih baik. Dulu itu kayak apa ya, mukanya kusut, terus kayak bentar-bentar sakit, terus kurus deh, pokoknya kurus banget. Setelah ikut retret, perlahan-lahan kan mulai membaik dan akhirnya sampai sekarang apa cabi begini. Dari kurus jadi bulat. Karena happy dan sehat. Iya, betul. Lalu sis Terus lihat aja pikiran saya gimana nih. kita 11-12 sih. Pipinya sebelas Betul dua sih. belas. Karena happy gitu. Jadi nggak banyak pikiran, nggak banyak yang kita worry karena sudah mengerti, oh memang inilah hidup harus lewatin seperti ini, betul kan? Iya, betul, betul. Jadi memang Iya, kalau harus dijalanin ya udahlah jalanin aja gitu. ya bagus. Nah sekarang nih kan sis nih ada yang berubah nih, yang saya dengar ya. Contohnya waktu belum lama sis harus masuk operasi. Terus apa yang membuat sis itu bagaimana tuh saat proses wah harus operasi kan orang suka pada takut ya wah mau operasi mau apa yang ada di dalam pikiran sis? Iya, jadinya di Juli akhir kemarin itu saya kecelakaan. Itu pas kecelakaan udah kayak cepet aja gitu, udah terkapar gitu kan. Saat itu tuh kayaknya saya masih tenang gitu loh sis, pas jatuh, waduh jatuh. Terus ditanya Aha, orang-orang lewat kan, bisa bangun nggak, bisa bangun nggak? Udah saya cuma melambai nggak bisa bangun. Nah dia gotonglah ke aha, trotoar. Nah habis itu aha, saya coba gerak-gerak, saya bisa bangun, cuman tangannya memang nggak bisa diangkat gitu. Itu saya masih ya, belum pikiran buruk tuh, waduh sendi saya ada yang geser nih atau gimana gitu. Nah, mhm. hal yang pertama yang saya lihat itu bukan saya dulu. Saya cek yang nabrak saya dulu nih. Ternyata mereka mereka itu cewek juga yang berdua, yang penumpang belakangnya tuh ternyata dia lecet, nangis-nangis gitu kan. Naik motor Lecet. nih sis ceritanya. Ya, naik motor. Jadi Ah, saya lurus, ditabrak dari samping gitu, diselip, dipotong oke, jalannya. ya biasa tuh ya yang bawa motor suka seenaknya nyelip ya. Iya, Ini kita kasih peringatan ya kepada orang-orang yang bawa motor agar berhati-hati tidak menyelip. Kalau orang udah kasih tanda sen mau ke kiri, jangan lurus dari sebelah kiri. Itu bisa sering kecelakaan begitu. iya Oke betul. sih. Terus gimana? Terus itu nggak ada kayak biasa kan kalau dulu saya kesalip dikit tuh udah langsung harusnya ngegas gitu kan. Pokoknya saya salip balik gitu lah. Ini bener-bener nggak ada rasa marah kayak, waduh, mereka gimana ya, kenapa-napa nggak ya? Itu saya nanya ngecek mereka dulu loh. Jadi Jadi kondisi bukan tangan yang melihat keadaan sis ya. enggak, jadi tangan saya yang satu nggak bisa gerak, saya tahan begini, saya nanya mereka, nggak kenapa-napa kan? Maksudnya, kalau kenapa-napa nanti cari saya gitu loh, mungkin saya bisa bantu atau gimana. Itu nggak ada tuh, Ah, mereka nggak mau lihat saya, nggak ada kata maaf sama sekali, udah kayak mau cepet-cepet kabur aja gitu loh. karena takut mereka salah sebabnya. Iya, nah setelah itu kan saya mau pergi ke rumah sakit untuk cek kan, takutnya ada yang geser atau gimana gitu. Pokoknya saya mau ronsen. Mm-mm. Pokoknya Si sendiri nggak feeling waktu saya tuh itu? bilang, iya saya sendiri. Terus masih bisa telepon ke sekolah dulu, kasih tahu guru-guru yang lain. Saya kecelakaan Wah, ya, nggak bisa ke sekolah gitu. wow. Itu saya masih bisa mikir dulu, cari HP, terus hubungin yang di sekolah. Habis itu baru saya hubungin orang rumah. Hmm. Oh, itu lagi Untungnya, perjalanan mau ke sekolah, sis. ya mau mau pagi-pagi mau ke sekolah. Oke. Terus apa? Eh
Untungnya kejadiannya itu masih di deket rumah, baru belok gitu, nggak jauh, masih deket. Jadinya orang rumah juga bisa naik motor, kayak jemput saya gitu loh. Karena Iya, macet kan tapi dasar pagi-pagi. ya, orang Indonesia tuh untung aja bawaannya. Iya, masih untung deket rumah. Terus apa ya? Untung saya masih bisa naik motor. Kalau misalnya udah harus diangkut pakai mobil, bingung juga karena kan macet kan. Jemput saya itu pasti Oh, lama gitu loh. Jadi saya wow. duduk duduk sendiri di trotoar nunggu dijemput gitu. Mhm, mhm. Nggak ada yang Nah, orang itu udah keburu kabur ya. iya, udah duluan Nih, pergi. mudah-mudahan yang denger nih bisa minta maaf ke si Swelling paling tidak. Jadi jangan melarikan diri kalau sudah berbuat salah ya akui kesalahannya supaya kalian meringankan karma buruk yang kalian buat. Ya, Iya. oke. Terus gimana setelah itu? Setelah itu saya telepon lagi teman saya yang biasa ngurusin saya kalau masuk rumah sakit. Gue kecelakaan nih, tolong dong mau ronsen center ketemu di rumah sakit gitu kan. Mhm. Nah, habis itu kita ketemu di rumah sakit. Udah tuh saya masih nungguin karena kan mau masuk UGD juga harus ngantri kan, dicek dulu segala macam karena pandemi ini kan. Iya, iya. Nah, habis itu sambilan nunggu akhirnya di ronsen segala macam, itu saya masih apa ya? Ya sambilan nahan sakit tapi ya tenang aja gitu loh, sakit tapi ya tenang aja Mhm, gitu. Masih bisa mhm. turun naik ke WC segala macam gitu. Masih bisa ganti baju Wow. segala macam. Padahal tangan dalam keadaan udah patah ya Patah, sis ya. patah. Cuman Mhm, kan saat itu saya nggak tahu itu patah gitu kan. Nah, terus mhm. nunggu nggak berapa lama hasil ronsennya keluar kan. Nah, dokternya itu suster atau dokter yang di UGD lah gitu kasih tahu. Ternyata tulangnya patah gitu loh. Jadi pas begitu dikasih tahu, Dek, tulangnya patah gitu. Ya udah Mhm. kayak nge-pause gitu, saya cuma ketawa, ketawa gitu. Oh, patah ya. Jadi gimana dong, Dok? Patah ya. Jadi saya cuma ketawa. Amazing ya, nggak panik ya sis ya. Iya, jadi saya cuma bisa apa? Cuman kayak ya udah otomatis ketawa aja gitu. Hahaha, patah ya. Jadi gimana, Dok? Ya, harus operasi gitu. Itu yang di luar sih ada mama sama papa yang nungguin, itu mereka yang panik gitu kan. Aha, aha. Tapi sisnya Jadi santai aja ya. ya saya santai aja masih duduk, masih ya lihat HP, ada mungkin ada yang bales atau apa dari sekolah atau dari apa kan. Ah, Jadi ya udah saya sambil kabarin, iya tangan gue patah nih gitu-gitu. Bahunya masih bisa patah. WA-an begitu ya biar tangannya Iya, patah ya. masih Oh masih yo yo. kan masih bisa. Cuman nggak bisa naik, tapi cuman sebatas siku gitu doang, saya masih bisa ngapa-ngapain gitu. Ah, untung ya sis ya. Untung. Bener-bener masih untung lah, masih bisa ngapa-ngapain walaupun cuman Ah, sebatas melipat siku gitu. ah, ya ya. Luar biasa sih swelling nih ya. Iya. Nah, habis itu Ini sis ada orang yang tua kasih boleh masuk. komentar nih. Ya, boleh. Ada yang, ada yang kasih komentar nih. Tadi saya lihat ada yang kasih komentar si swelling sekarang senyumnya bagus katanya. Mungkin udah kenal ya dari si swelling yang dulu sama yang sekarang. Kelihatannya beda gitu. Halo, selamat gabung semuanya. Ini ada, oh sis Ana dari yang dulu ikut retret di Bali. Halo sis Brenda dan sis Welling. Salam dari Hai. Belanda. Sekarang saya akan dengar kalian. Ini orang Belanda ini sis Ana nih. Tapi Ya, bahasa saya Indonesia kenal. ini udah kita. Oh Saya kenal ya? kenal. Kenal Oh ketemu iya yang di retret kedua di sama Sis Bali. Brenda tuh, yang di Bali, Iya betul. yang di Bali. Iya. Ini ketemu Sis Ana juga lucu sih ceritanya. Oh ayo cerita nah sis Ana mumpung ada di sini nih. Jadi jadi pas retret itu tuh wah ada bule nih gitu kan. Wah kirain bakalan Heeh, ngomong bahasa bahasa Inggris atau gimana gitu kan. Jadi selama 10 heeh. hari ternyata dari hari berapa itu kan di sana ada emping, ada kerupuk gitu kan. Dan katanya sis Ana itu suka sama emping. Nah, dia tuh penasaran Oh, lihat saya kalau makan tuh selalu saya siramin kecap. Kan biasa orang Indonesia makan kerupuk atau emping disiram kecap ya. manis. Nah, sis Nah, dia Ana itu bilang tuh masih penasaran. ingat. Dia tuh penasaran berapa hari kayak tahan kan nggak silent, Nobel silent nggak boleh nanya, nggak boleh ngomong. Jadi dia tahan sampai hari terakhir yang kita Oh, udah alah.
Iya, udah boleh ngomong dia baru duduk di satu meja makan gitu. Dia tanya penasaran, itu emangnya enak ya gitu. Saya bilang, wah, sis harus coba ini makanan paling enak saya bilang gitu. Terus Iya betul dicoba. tuh wasis. Anak tuh yang selalu pakai baju putih. Iya, yang kalem, yang tenang tuh sis Ana tuh. Oh, jadi sis Ana betul-betul Noble Silent bagus ya. Karena Iya, latihan sis Ana yang dulu itu betul-betul beliau itu bisa tenang, bisa nggak banyak ngomong. Kalau kita kan orang Indo nih ngumpet-ngumpet di belakang iya, sis Brand suka ngobrol. betul Tapi kalau betul. bule-bule rata-rata betul-betul bagus latihannya, betul-betul disuruh Noble Silent ya diem, nggak banyak Iya, ngomong gitu. bener banget itu sis. Iya, bagus tuh. Maksudnya orang-orang mencontoh sis Ana kalau lagi retret. Iya, Noble Silent ya betul. Noble Silent. Noble Silent. Salut saya. Jadi tuh sis Ana nyobain nggak empingnya pakai pakai kecap? Nyoba. Akhirnya dicoba. Hmm. Eh, dan suka nggak sis Ananya? Suka. Jadi inget nih ya sis Ana sama sis Welling gara-gara emping pakai kecap. Iya, betul. Gara-gara emping pakai kecap. Nah balik ke operasi tadi sis. Pada Nah, saat sis mau operasi, apa yang ada dalam pikiran sis Welling? Takut waktu nggak? mau waktu mau operasi takut sih enggak ya? Enggak takut kayak itu kayak 2 hari itu kan saya kecelakaan nggak langsung operasi karena kan mama masih mau nimbang-nimbang alternatif atau Mhm, operasi gitu kan. Karena kan dia takut mhm, juga harus operasi kan. mhm. Terus itu sampai nanya mau alternatif kah atau mau operasi kah? Saya bilang ya kalau udah harus operasi ya kenapa kenapa harus cari alternatif gitu kan? Maksudnya lebih nggak terjamin gitu kan. Kalau operasi kan Betul. ya udah pasti gitu kan. Ya, ya. Nah habis itu juga apa? Waktu dipertemukan sama dokter ini juga eh, karma baik juga sih ya. Di saat itu tuh dokternya jadwalnya tuh padat, dia punya operasi dan ada kenalannya mama yang kenalin kamu ke dokter ini aja tapi jauh di Gading. Jadi saya dari Jakarta Barat itu Hmm. harus ngejar waktu dokter ini sebelum dioperasi karena dia harus lihat saya dulu kan, Oh baru iya, tahu iya. harus operasi gimana. Betul. Heeh. Itu tuh bener-bener kondisi jalan malam itu biasa ke Gading kan pasti macet. Ini bener-bener lancar sih, kosong, Aduh, kondisi kosong bener-bener. memungkinkan ya sis ya. Iya, betul, betul, betul. Habis itu Bagus banget. dokter juga bilang hal yang sama. Maksudnya kalau mau operasi, ya memang harus operasi gitu kan. Kalau nggak operasi bisa, tapi nanti tumbuh apa nyambungnya nggak sempurna gitu. Mhm, mhm. Jadi akhirnya kita tekan perjanjian lah untuk operasi. Nah, nunggu operasi itu kayak masih ya santai-santai gitu, masih bisa ngobrol sama dokter yang lagi di ruang nunggu gitu masih bisa ngobrol segala macam sambil nunggu Mhm, yang dokter operasi saya turun gitu. Terus saya mhm. masih bisa mau minta ke toilet segala macam gitu kan. Itu masih bisa, saya Maminya masih bingung bisa nggak? gerak normal. Maminya, aduh, mami tuh kayak selama nunggu saya sebelum operasi itu dia baca parita. Dia yang stres kali ya. Dia, Sisnya santai-santai ya. iya, pokoknya mami yang udah aduh kayak kusut banget gitu loh. Terus saya masih ya ketawa-ketawa gitu. Kayak masih Heeh. teleponan sama saudara, terus saya masih senyum-senyum gitu. Saudara saya bilang, kamu gila ya? Itu baru jatuh kan? Baru patah kan? Itu masih bisa ketawa-ketawa. Dia tahu Ya nggak udah sih jatuh. latihan apa? Terus sesudah operasi bagaimana? Sesudah operasi juga sadar-sadar gitu aja sih. Ya, selesai operasi kayaknya sekitar jam 11, saya jam 2 subuh udah bangun. Itu bangun ya Hmm, langsung bangun biasa, nggak yang pusing, nggak apa. Kayak ya, sis Brenda cerita kemarin kan bangun langsung bangun ya, gitu kan. Nggak ada pusing, betul, nggak ada betul, apa. betul. Itu salah satu hasil dari meditasi buat bro dan sis yang belum pernah tahu. Orang-orang yang tidak meditasi itu kalau dibius butuh waktu, ada yang mual, ada yang pusing, ada yang ngantuk. Tapi kita kalau meditasi
Begitu obat habis itu, obat bius itu selesai, kita langsung alert. Waspadanya itu cepat sekali. Jadi waktu saya juga kemarin yang di bius, yang saya cerita di grup, bahwa saya setelah belum dibangunin sama suster, saya sudah mendengar suara-suara. Saya pikir saya belum diapain. Saya nggak tahu udah selesai kolonoskopinya. Begitu sadar, begitu susternya, bu bangun bu. Oh udah ya sus ya? Udah katanya. Pusing nggak bu? Enggak. Mual nggak bu? Enggak. Saya sadar kok sepenuhnya, saya bilang. Terus sampai ke ruangan, kembali ke ruangan juga begitu sis. Sadar kan sama. Jadi nggak ada pusing, nggak mual, nggak apa. Itu sekarang tapi kewaspadaan kita sudah bagus sis. Itu pokoknya yang terjadi. Dosis obat biusnya habis ya udah bangun gitu. Iya. Itu saya sempat bangun kok dari ruangan operasi kan, kayak kalau nggak salah sih dibilangin 30 menit apa berapa lama gitu, kan di blower panas dulu tuh karena dingin banget kan. Jadi di blower panas biar suhunya turun naik lagi. Nah, habis itu didorong ke, itu masih kondisi kayak yang masih setengah sadar, antara bius masih ada sama nggak ada, itu saya masih tahu, tapi saya tahu gitu loh. Matanya nggak bisa buka, tapi saya tahu gitu. Oh, ini saya lagi dibawa nih, bawa ke radiologi lagi, foto tulangnya jadi operasi. Itu saya tahu tuh, badan saya diangkat, tempel apa segala macam itu saya tahu. Cuman ya memang kondisi mata nggak bisa buka gitu. Oke. Nah, habis itu didorong balik ke kamar. Nah, udah setelah nyampe kamar tuh kayaknya udah nggak apa-ngapain, ya udah saya tidur karena kan masih biusnya masih ada gitu kan. Saya tidur lagi. Nah, jam 2 pagi itu benar-benar biusnya habis, itu saya sadar tuh. Alert ya, bagus sekali. Memang. Terus apa yang membuat si swelling? Kan saya dapat cerita nih dari si swelling. Juga mengalami masa-masa sulit kan di rumah. Ya, ada anggota keluarga. Ya. Terus maminya si swelling ini melihat si swelling berubah, dan ini yang menyentuh saya loh sis. Coba yang ceritain deh. Jadi orang-orang terinspirasi dari ceritanya si swelling. Ya, jadinya si mama ngelihat saya dari operasi itu segala macam, kayaknya tenang-tenang aja. Terus kondisi kayak gini, ya udah saya masih, ya udah biasa aja gitu loh. Maksudnya nggak nangis, nggak sedih, nggak sakit, nggak apa gitu. Jadi si mama tuh bilang, mama mau belajar meditasi gitu. Cuman memang sampai sekarang waktunya tuh belum ketemu, dia kan masih sibuk. Jadinya yang kesampaian kemarin ikut latihan itu baru saudara saya. Kemarin ikut ODR. Karena dia juga lihat saya gitu kan. Nah, tinggal kita cari waktunya mama yang cocok untuk dia bisa ikut meditasi gitu. At least latihan senyum dulu setiap saat. Ya. Itu yang bisa sih sarankan. Karena dengan senyum, pikirannya kan jadi lebih balance, lebih seimbang, sakitnya baik. Dan nanti pada saat duduk akan mudah. Jadi itu pun yang disarankan sama Bante, orang yang belum meditasi ini ya senyum aja dulu gitu. Jadi dibawa dalam kehidupan sehari-harinya, bawa cinta kasih itu seperti apa gitu. Jadi bagus sekali untuk saya. Kalau orang tua, seperti mami saya juga begitu sis. Dulu melihat saya itu berubah, jadi beliau kepengen belajar meditasi. Padahal dulu-dulunya diajak tuh nggak pernah mau. Sadu-sadu banget ya. Iya, dan hasilnya ya sangat bagus sekali untuk beliau ya. Jadi itu adalah kebahagiaan saya sebagai anak bisa membawa mama saya bermeditasi dengan hasil yang sangat super bagus hasilnya. Gitu. Oke, saya mau nanya nih si Swelling. Si Swelling kan kirim saya masker. Ini ada 2 macam masker nih. Dari mana nih sis? Bagus-bagus nih maskernya. Nih. Ada yang begini, itu jahitan. ada bikin jahitannya sendiri. Mama itu. Iya, Mama jahit sendiri. Luar biasa. Tolong sampaikan terima kasih saya ya sis ya. Maskernya bagus loh, jahitannya rapi. Iya. Iya nih. Terus udah gitu bisa diisi lagi. Ini bisa diisi dalamnya.
Saya mau pakai yang itu tuh sis, yang ada 5 lapis atau berapa. Jadi ini bisa dipakai. Iya, Musim betul itu pandemi bisa. begini, ini super membantu. Kanan ya, sama mamanya si Swelling ya, yang sudah eh, mengirimkan masker-masker bagus buat saya, buat Scott sama buat Mami. Nanti kita mau pakai. Cuman lagi begini kan kita nggak pakai masker. Iya. Ya, biasanya kalau misalnya mau keluar di dalam saya pakai yang masker medis, di luar saya lapisin yang kain gitu. Oh, oke, bisa juga ya. Bisa Karena juga. kalau kita keluar rumah, iya, kalau keluar rumah tuh penting. Terus di sini saya nih ngeliat beginian nih sis. Ini lucu kayak kayak selongsongnya guguk. Tapi banyak orang yang mulai pakai ya. Ini makainya bagaimana juga saya belum tahu nih sis. Nah, itu tuh ceritanya selongsong biar kalau yang pakai masker medis kan biasa suka nempel tuh, nemplok di muka, ada yang Heeh. alergi gitu kan. Jadi Heeh. kayaknya selongsong ini tuh keluar untuk supaya orang punya ruang bernapas gitu loh, nggak langsung nemplok ke masker gitu sih. I see. Iya juga ya, bener juga. Pinter aja nih orang bikin. Ini si Swelling produksi sendiri nggak? Nggak. Kalau itu beli Oh, sih. nih yang mau pesen masker cantik nih dari mamanya si Swelling mungkin bisa menghubungi si Swelling. Nah Iya, ini ada bisa. yang tanya nih dari Lucky Lukita. Sis gimana biar bisa fokus pikiran saat meditasi? Senyum. Kuncinya ada di senyum. Betul nggak si Swelling? Betul, senyum. Pokoknya sampai kram, senyum aja. Ya, kalau yang belum biasa, ini kan biasanya nih ujung bibir kita kan turun, kita apa namanya tegang, kita nggak suka senyum, kita nggak bisa rileks. Tapi kalau kita latihan meditasi dengan Twin, itu ada teknik yang kita sebut dengan 6R. Jadi 6R ini akan membantu bro dan sis untuk bisa fokus. Sis Welling coba cerita, gimana nih kita mau 6R-nya? Jadi Supaya bro dan pertama, sis yang dengar bisa tahu. jadi siksar itu ada 6. Pertama itu kita recognize dulu. Recognize, kan kita awalnya senyum nih, recognize. Ternyata senyumnya turun, kita sadar nih, recognize. Habis itu, release. Ya udah, tinggalin aja yang senyum, yang pikiran senyum turun itu. Habis itu, relax. Relaxin ketegangan di kepala. Habis itu, re-smile, balik lagi, senyum lagi. Terus, Hmm. habis itu kembali ke senyuman, ke meta itu. Nah, keenam itu repeat, ulangin terus setiap kali senyumnya hilang atau kayak rasa happy-nya hilang itu udah kembali lagi 6R-nya gitu. Iya, jadi diulang-ulang terus 6R-nya Ulang terus. sampai bro dan sis bisa kewaspadaannya terus bersama objek. Jadi mau teknik meditasi apapun yang dipakai, disarankan untuk 6R-nya terus bekerja. Karena 6R ini membantu kita untuk melepaskan kemelekatan kita. Betul ya sis ya? Betul, betul. Yaitu salah satunya adalah loba atau keserakahan, kemudian dosa kebencian, dan juga moha delusi. Ini semua adalah tanha atau nafsu keinginan yang itu akan muncul waktu kita meditasi. Jadi kalau kita terganggu, kita tertarik pikiran kita ke sana, artinya kita terbawa ke dalam gangguan itu tadi. Jadi itu tidak boleh. Biarin aja dia mau ada di situ, jangan dipikirin gitu. Halo Sukihotu Sis Siti, Sukihotu Sis Brand dan Sis Welling. Iya. Jadi kalau ada yang mau tanya nih, silakan. Oh iya, ada salam dari Sis Ning Teja, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga semuanya. Selamat Iya, tahun terus baru semua. ada komen nih dari Sai 3812. Benar dengan senyuman. Iya. Kalau orang yang sudah mempraktekkan senyum, mempraktekkan cinta kasih akan mengerti apa yang kita bicarakan. Tapi kalau orang yang belum mempraktekkan, mereka cuma berpikir semoga semua makhluk berbahagia. Tapi hatinya dongkol, kesel sama orang. Ya, atuh cinta kasihnya nggak muncul.
cinta kasih meta atau metanya itu tidak bisa keluar secara alami. Jadi bukan dipikir, tapi harus dirasakan. Rasa. Iya. Bener banget tuh. Apalagi di zaman pandemik sekarang sih, kalau dengan saya dulu yang sebelum kenal Twim, keadaan gini itu udah stres. Karena kan nggak bisa kemana-mana, saya itu orangnya nggak bisa diam. Kayak Sama. seharian di luar. Ini kayak jadi anak rumah gitu kan. Terus habis itu kayak kondisi kerja semua berubah gitu kan. Kita harus adaptasi lagi. Nah, dengan kondisi ini kayak ya masih tenang-tenang aja gitu. Ya udah memang harus berubah ya kita ikutin gitu kan. Ikutin aja. Iya, betul. Betul banget. Jadi kalau kita sudah bisa menerima keadaan apapun yang terjadi pada kita, kita tidak mudah panik, kita tidak mudah terbawa dengan situasi dari luar. Yang ada batin kita itu seimbang. Betul. Ya Sisi. Ya karena itu yang kami semua alami. Ini malah jadinya seperti kayak untung ada, bukannya saya bilang untung apa ya, maksudnya untung karena situasi pandemik ini, saya jadinya lebih banyak bisa istirahat di rumah, kerjanya nggak terlalu berat. Karena kan kalau dengan anak-anak, ketemu anak-anak tiap hari, kayaknya harus ada yang digendong atau gimana gitu, segala macam perlu tenaga kan. Dengan kondisi saya habis operasi patah tulang itu, udah nggak mungkin saya bisa aktivitas normal kayak dulu, yang harus angkat anak, maksudnya yang berat-berat itu udah nggak mungkin. Jadi dengan situasi keadaan ini kayak ada nilai positif yang tetap bisa diambil gitu dari setiap kejadian gitu. Yes, betul. Kalau orang tidak bisa menerima perubahan, mereka jadi stres, bahkan pengen bunuh diri. Ya, mau ngapain? Memang semua orang kan terkondisi mengalami hal yang sama. Orang-orang disarankan untuk stay di rumah, bekerja dari rumah. Ya sudah, jalanin aja. Kenapa kita mesti stres? Kenapa kita mesti pengen bunuh diri? Toh semua orang di seluruh dunia loh, bukan cuma kita aja di Indonesia, itu mengalami hal yang sama. Ya sudah, jalankan. Apa susahnya? Jadi yang masih galau itu harus cepat-cepat latihan meditasi gitu. Iya, betul banget. Kalau nggak meditasi kita tidak bisa menerima keadaan. Nah, sis, ada yang tanya nih, Andri Tan, sis Brand, kalau gangguannya terus-menerus, misal waktu meditasi tetangga sebelah buat keributan, gimana ya solusinya? Itulah dimana kita berlatih. Ya sis Weling ya? Betul. Kalau dengan Twim, kita berdamai dengan suara. Kita tidak bermasalah dengan apapun yang ada di seputar kita. Karena suara itu hanya suara. Siapa yang terganggu? Bante kan selalu tanyanya gitu ya sis ya. Semua jawabnya saya. Saya terganggu, saya kesal, saya marah, semua saya. Semua aku yang bekerja. Tapi coba Mbok ya akunya, sayanya ini diturunin, maka kita tidak terpengaruh dengan kondisi di luar. Justru kita bersyukur, oh ini ada suara. Ya sudah tahu itu suara, tidak perhatikan suara itu, kita rilekskan ketegangan, terus kita senyum, terus kita kembali ke dalam apapun yang kita lakukan. Jadi betul-betul akan bermanfaat. Tetapi kalau bro atau sis melatih meditasi wipasana yang konsentrasi satu titik, itu tidak bisa berdamai dengan suara. Saya dulu pernah mengalami seperti itu. Jadi saya sudah mengerti perbedaannya, jadi saya bisa ngomong. Nah, kita harus berdamai dengan lingkungan yang ada. Orang mau bikin suara apapun, itu cuma suara. Karena kita bereaksi terhadap suara itu. Jadi kita jangan bereaksi. Biarin aja, suara ya suara. Ya, kemudian ada lagi nih, me wish. Betul banget sih, kanan dengan apa yang terjadi. Wah, ini nggak jelas nih. Apa maksudnya? Bener sih Swelling. Dari segala kondisi dilihat apa sisi positif yang kita dapat pelajari. Buat untuk Asmen Twin. Ini singkatan dari Sisklesia. Cerita inspiratif, nampol, Twimers asik. Nah ini akan menginspirasi orang-orang. Jadi itu sebabnya kenapa kita bikin ini setiap Senin malam.
Benar, dengan tahun 2021 saya mau lebih banyak memperbaiki diri. Aduh, harapan kita banyak orang yang terinspirasi dan bisa berubah menjadi jauh lebih baik, lebih sabar menghadapi situasi pandemi yang memang belum tahu sampai kapan. Tapi kita mau apa? Ya nggak, sis? Kita mau Iya, ngapain? betul. Marah-marah? Marah juga nggak berubah. Exactly, nggak ada yang berubah. Jadi buat apa kita marah? Buat apa kita kesal? Sis Weling, mau cerita dong sedikit. Saya dari tadi mau bertanya-tanya, apa yang dimaksud konsultan financial planner prudensial? Cerita, Jadi sis. ini tuh kayak apa ya? Orang misalnya kalau misalnya punya bisa bekerja, berarti kan dia punya penghasilan ya sis ya. Jadi kalau Ya, punya penghasilan, dia itu bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa nabung, bisa segala macam, bisa biayain yang lain-lain, gitu kan. ya, Kalau ya, kalau misalnya nggak bisa bekerja, berarti penghasilan dan yang lain-lainnya itu nggak terpenuhi dong. ya. Nah, bagaimana kita harus meminimalisir atau memindahkan resiko kalau terjadi sesuatu sama kita, eh, yang lain kebutuhan-kebutuhan itu masih bisa terpenuhi gitu. Kalau misalnya sakit gitu Hmm. kan. Jadi Hmm. kalau Hmm. sakit kita punya asuransi bisa dirembes, bisa diklaim pakai asuransi gitu. Jadi Ya. tugas saya kayak memberitahu, mengedukasi orang-orang bagaimana mereka menata keuangannya supaya lebih efisien gitu loh. Jadi Wah, kayak itu resiko, perbuatan baik loh, sis. iya Membantu. betul. Jadi Jadi dari sisi duniawi, sis Weling bisa membantu, kasih input, advice ke orang. iya Dari betul. sisi spiritualnya juga membantu orang, guiding orang, bagaimana bisa pikirannya bisa lebih damai, lebih tenang. Bagus sekali nih perbuatan baik yang sis lakukan. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, nggak apa-apa nanya aja, DM aja gitu. Kalau saya bisa jawab, saya bisa bantu, saya pasti akan jawab dan bantu gitu. Itulah luar biasanya sis Weling ini. Terus malam sis, bagaimana cara meditasi untuk pemula? Cocok, sis Mary Leona. Nanti cek aja di twimonline.id ya. Di situ ada one day retreat, kita ada online retreat yang 10 hari. Semuanya serba online sekarang ini. Kalau untungnya di Twim kita itu sudah terbiasa online retreat. Jadi bukan sesuatu karena pandemi terus kita jadi online, bukan, memang udah saya bimbing online retreat itu dari 2012 sampai 2016. Sesudah 2016 udah banyak asmen-asmen yang dibimbing sehingga mereka bisa mengajar. Jadi saya tidak lagi mengajar. Jadi orang-orang seperti Sis Welling, Sis Luciana, Sis Klesia, Suhu Nangsiu yang udah lewat-lewat kemarin nih dalam acara cinta itu semua udah pinter, udah bisa bimbing orang. Jadi apalagi Sis Welling nih guru untuk anak TK kan harus super sabar. Kalau ketemu Sis Welling ini pasti super sabar. Ya, Nah, cocok nanti. jadi kalau ketemu anak-anak yang nangis-nangis tantrum, ya udahlah, mau gimana? Ya Ya, senyumin aja gitu. ya, itu membantu nggak sih dalam pekerjaan? Ya, cukup membantu sis. Karena ya memang anak-anak itu kan kita nggak bisa maksa ya. Kalau orang dewasa kita bisa paksain sesuai kondisi. Anak kecil ya dia Ya, mau nangis nangis, dia mau tidur ya. tidur, dia mau makan makan, ya udahlah. Kalau dia mau tidur ya udah kita kasih tidur. Mungkin dia lelah gitu kan. Oh, di Yang kelas bisa tidur? ada. Astaga. Kadang mungkin ada kondisi anak yang kurang tidur malamnya. Jadi pagi-pagi ke sekolah tuh cranky, nangis, disuruh belajar Oh, nggak mau, disuruh apa nggak mau, ngambek gitu kan. Ya udah kalau begitu ya kita mau paksa juga nggak bisa kan. Ya udah dia mau tidur ya kita gelar mat, ya kasih dia tidur dulu, udah seger kan dia juga mau ikutin lagi gitu sih. wow. Tapi musim pandemi begini pasti terbantu juga ya. Dalam Iya, arti kita kan belajarnya dari rumah. Orang ya tuanya betul. mendampingi nggak sih? Iya,
jadinya kalau pandemi gini kan semua kita pakai online, jadi anak itu didampingin sama orang rumah gitu. Ya, 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 ya. Lebih bagus Jadi begitu juga ya. Jadi terkontrol sebenarnya juga. sih sebenarnya lebih bagus. Jadi orang tua tuh sadar aware anaknya ini sampai di level mana, apa yang mereka bisa, apa yang mereka nggak bisa. Sebenarnya bagus sih. Kalau dari sisi Iya, saya melihat lebih bagus, terus lebih bonding gitu loh. iya, iya, betul banget. Memang itu yang, tapi orang tua pusing katanya. Di rumah, anak-anak banyak di rumah, jadi makan melulu kerjaannya. Ada Kalau yang orang lapor tua yang begitu, kerja pusing sih sis. Kalau yang harus pagi kerja itu mereka pusing juga. karena nggak biasa ya nanganin ya sis ya, mungkin ya. Eh, biasa kan kalau Nah, pagi-pagi drop ke sekolah orang tua bisa aktivitas gitu kan, mau kerja-kerja, mau ngerjain apa, terserah gitu kan. Pokoknya jam kita udah pulang ah, mereka baru jemput gitu. Ini jadinya dari pagi mereka harus nemenin anak sekolah, bikin PR-nya lagi segala macem, sama plus kerjaan mereka di rumah dan di kantor gitu. right, betul banget. Ya, Mm-mm. itulah challenge yang memang seorang tua pun harus bisa menerima perubahan. Jadi ya memang tidak mudah masa pandemi, tapi kita mau mikirin tidak mudah kita jadi negatif. Jadi susah aja bawaannya. Ya sudahlah kita bikin ini sesuatu yang mendekatkan, bikin sesuatu yang bikin fun sama anak-anak di rumah kan bikin mereka jadinya betah di rumah. Apa yang Ah, bisa mereka lakukan di rumah, bantu-bantu. Misalnya mereka bisa beresin kamar sendiri gitu ya sis ya. iya Jadi kita latih betul. nih anak-anak nih, jangan mengandalkan mama atau mbak. Iya Jadi betul. jadi terbiasa kerja rumah. Ini ada satu komentar Sisilia siang-siang liau. Benar banget, berdamai dengan keadaan, 6R-nya banyak merubah kita. Seperti ada remnya ketika mau marah. Terima kasih loh Sis Welling panduannya. Ini si Sisilia nih muridnya Sis Welling ya? Iya yang di ODR kemarin sis, yang di Jambi itu. Ah, oke. Sadu. Jadi si Sisilia terus semangat ya. Karena eh, perjalanan masih panjang untuk Masih panjang. meditasi. Iya. Jadi Iya. jangan putus asa kalau meditasinya itu, kok saya cuma bisa duduk setengah jam nggak bisa nambah. Ya harus sabar, nambah dikit lagi. Lama-lama bisa lama gitu. Iya, betul. Iya, nah Sis Ana ada komentar, jika ada retret online saya bisa ikut. Lah ya bisa Sis Ana, dari dulu DSI Dhamma Suka Indonesia tuh sudah mengadakan. Juga ini sebetulnya dari Bante Wing. Kalau Sis Ana mau dibimbing sama David Johnson, Sis Ana bisa ke dhamasuka.org. Di situ banyak sekali murid-murid Bante yang ada di situ mentor-mentornya siapa-siapa saja itu bisa mereka bimbing. Ada Terry Paul, ada David Johnson, ada Delson Armstrong, ada banyak yang sudah menjadi mentor di luar. Mungkin ada juga di Belanda. Ya, jadi silakan Sis Ana bisa mau kalau mau yang di Indonesia ya bisa ke twimonline.id. Di situ ada jadi itu yang Indonesia. Jadi beda ya. Nah, itu tuh Sis Vera udah tulisin twimonline.id untuk yang mau cek jadwal meditasi di Indonesia. Terima kasih Sis Vera yang udah masukin webnya. Bro Henry Tansulti sudah membuat web ini begitu bagus. Jadi orang tinggal klik 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 mau pesan buku juga tinggal klik klik klik. Betul. Mudah sekali. Si Soli mau cerita apa lagi? Masih ada waktu nih, 12 menit lagi, 11 menit. Oh iya, Gak kalau yang berasa ya? iya nggak berasa. Oh, saya juga dulu punya trauma sih sama kecoa. Oke. Okay. Dulu tuh kalau Terus denger baru baru denger aja kecoa tuh udah langsung mual, langsung sakit mah, panas dingin gitu. itu Baru denger, psikosomatis namanya. baru denger. Terus Nah, setelah ikut TWIM itu kayak apa ya? Jadi kayak kalau denger kecoa ya oh ya udah kecoa gitu. Maksudnya ketemu lihat kecoa pun ya udah cuman
lihat oh ada kecoa paling dihindarin gitu kan. Kalau Ya, dulu tuh ya. lihat kecoa dari ujung atau ada baunya, padahal belum kelihatan, itu saya udah panik nyari tuh kemana. Wow. Kalau kecoa di ujung saya udah manjat ke meja, udah teriak gitu. Satu rumah atau dulu di kelas itu saya udah teriak duluan, nggak mau tahu guru lagi ngajar atau apa, saya teriak, saya naik ke meja gitu. Oh my goodness. Wow, itu sudah fobia sebenarnya. Iya, Dan ini bisa menyembuhkan fobia ya sis ya jadinya ya, karena betul, six R-nya betul. dipakai. Heeh, Secara jadinya otomatis begitu. Terus jadinya kalau sekarang ada kecoa atau apapun kayak serangga gitu ya udah maksudnya oh ada kecoa ada ya udah maksudnya nggak yang sampai panik gimana ya paling dihindarin aja gitu kan. right, betul. Kalau saya dengan ayam, burung-burung, unggas-unggasan takut banget. Nah, coba dipakai 6R-nya sis. Cuma tahu nih ada burung, ada ayam, ada unggas. Lepas, jangan diperhatiin. Relax ketegangan itu karena di situ ada dosa, ada kebencian, juga ada moha, delusi yang sis mengidentifikasi sesuatu. Jadi seperti cerita sis Welling ini sudah fobia sebetulnya. Jadi cium bau kecoa aja udah bikin parno. Nah, Mm-mm. jadi kalau yang punya masalah-masalah begini kita bisa pakai 6R. Jadi Betul. sangat barangkali ada sangkut paut dengan kehidupan lalu. Bisa, bisa juga dari masa kecil. Kalau ke waktu kecil tuh mengalami apa ya kejadian yang tidak menyenangkan. Saya juga tidak tahu kan harus digali kalau sama saya. Memorinya harus digali. Jadi, tetapi kalau tidak mau digali memorinya seperti si swelling itu, jadi sudah tidak ada rasa takut dan panik lagi karena melihat atau mencium bau kecoa, betul kan sis? Iya iya betul, cuman tahu Ya, oh ada jadi kecoa gitu. iya betul. Saya lihat nggak apa-apa, tapi kalau mereka deket-deket takut kulari lah ya iya itu masih ada fobia artinya dicoba di 6R dulu. Kalau 6R-nya udah rajin, rutin, lama-lama itu akan menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan baru yang baik. Karena kita jadi bisa melepas kebencian, loba, keserakahan, dan juga moha ke delusi bahwa itu kita mengidentifikasi diri kita ini dengan saya takut. Nah, kalau kita nggak mau bilang saya takut ya nggak usah takut. Kenapa mesti takut? Ya, jadi ini juga bisa menjadikan healing atau penyembuhan. Karena uh, tema dari sis Welling ini adalah love heals. Ya, Jadi cinta kasih itu. jadi bisa Nah, sis, menyembuhkan. ya menyembuhkannya dalam hal apa aja nih sis Welling? Jadi dari kondisi kesehatan itu menyembuhkan, dari kondisi Tahu batin nggak juga sih kenapa bisa menyembuhkan. menyembuhkan? Karena kan kita happy kan, jadinya hormon yang Nah, baik itu keluar. yes, betul. Hormon beta endorfin bekerja dengan baik. Nah, sis Luciana tuh dulu takut sama cacing katanya. Tapi sekarang, nih sis Luciana yang ngobrol sama saya minggu lalu. Sekarang malah suka main dengan tanaman yang tentunya ada cacing di situ. Main tanaman kan pasti ada cacingnya. Iya, betul. Ya itulah love heals, betul-betul. Memang menyembuhkan badan, badan kita jadi jauh lebih sehat, lebih cepat badan kita ini bereaksi menjadi cepat sembuh badan. Terus apalagi sis yang sembuh? Dari kondisi mental juga sembuh sih. Kayak dulu orang ngomong apa Nah, udah langsung, aduh, saya gini ya, saya gitu ya. Kayak udah panik orang ngomong apa tuh udah langsung nyari dulu, bener gak sih? Kalau sekarang orang mau ngomong apa, ya udah terserah lah. Saya nggak gitu right. kok gitu. Ya, betul. Memang itulah kalau batin pikiran kita sudah seimbang, itu yang terjadi. Kecoa tapi ngerti juga loh kalau saya mau keluarin ke depan, saya bilangin diem ya, saya bantuin keluar ke depan. Pas saya masukin ke pengki pakai sapu, dia diem aja, hehe. Ya betul, binatang itu bisa kita ajak bicara karena mereka juga punya perasaan. Mereka uh, ada satu yang lucu sih di waktu lagi retret di Bali, si Swelling kan tahu ya,
Kuti Ya, Bante ya. itu kan atasnya tuh kayak atap rumbia begitu kan. Heeh. Jadi setiap pagi saya masuk ke Kuti itu pasti kotor bawahnya di lantai. Itu selalu Bantele bilang, ini ada tikus di sini katanya. Jadi kesek 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 berisik gitu. Malam-malam juga begitu. Terus Bante bilang begini, Brenda tulis surat ke tikus. Saya pikir Bante bercanda loh sis. Iya beneran. Bante bilang, Brenda tulis surat ke tikus, kamu bawa apel satu, kasih makan tikus itu, sebelahnya taruh kertas, tulisin, tikus, ini kamu boleh makan, sesudah kamu makan kenyang, kamu pergi dari sini ke tempat lain. Gitu, supaya tempat ini jadi bersih. Sis, saya nggak bohong loh sis, saya jaga sila saya. Besok, jadi malam hari itu tuh saya bikin seperti itu. Saya taruh apel satu sama note buat tikus. Heeh. Saya benar-benar coba, tapi pakai meta ya, kata Bante nulisnya. Iya, saya nulis pakai meta. Tikus, tolong jangan ganggu Bante Wim di sini. Habis makan kenyang, apelnya boleh dimakan dihabisin. Terus tikus pergi ya ke tempat lain, hidup bahagia di tempat lain. Besok-besok tidak ada kotoran-kotoran di bawah itu sis. Benar-benar Wow. terjadi. It's amazing. Benar-benar ini kesaksian lah kalau boleh dibilang kesaksian. Itu terjadi. Jadi benar-benar nyata yang terjadi pada apa yang Bante bilang. Karena saya kan orangnya suka ngeyel juga. Disuruh apa ya? Oke deh kita coba gitu kan. Kan nggak mau percaya betul-betul mentah-mentah. Kita buktikan. Dan ternyata betul. Benar banget itu. Suka ceritaan tikus. Ana udah tahu ya cerita tikus yang ditulisin surat ya. Dengan meditasi senyum, rileks, apakah bisa menyembuhkan mental block pikiran bawah sadar? Bagaimana caranya bisa sembuh? Coba dulu, ini TD Bramantia 2018. Saya tidak bisa menjanjikan apapun kecuali bro atau sis latihan sendiri. Karena kita nggak mau seperti jual kecap ya sis ya. Ya. Orang harus mengalami sendiri baru bisa tahu. Seperti si Swelling yang cerita. Ini bukan cerita rekayasa, ini betul-betul life inspiration. Inspirasi kehidupan. Jadi orang-orang setelah mendengar cerita ini menimbulkan inspirasi. Oh ya ternyata bukan cuma sis Brand lo yang cerita, tetapi sis Welling cerita, sis Luciana cerita, sis Klesia cerita, minggu depan sis Yuni cerita. Nah itu akan mendapatkan orang mengerti bahwa yang cerita terjadi perubahan di Twin ini bukan cuma Brenda yang jual kecap, dan orang-orang di Twin itu jaga sila semua, nggak ada yang bohong. Jadi itu sebabnya kenapa saya mau bikin sesi cinta begini, supaya orang mengenal cerita dari masing-masing asmen. Karena tiap orang kan unik. Pengalaman si Swelling unik. Pengalaman si Yuni unik. Pengalaman si Weningshu unik. Pengalaman si Klesia beda, unik. Pengalaman si Luciana juga unik dan beda. Jadi begitu, ini akan menimbulkan pengertian bahwa betul bisa berubah. Kita tidak menstempel, oh saya sudah begini, pasti saya tidak bisa berubah. Enggak, kita masih bisa berubah. Setua ini, saya nggak mau bilang setua lah ya. Masih muda kok, sis. Masih ABG. Ini gitu. Bisa berubah. Kalau dulu saya yang emosional bisa jadi tinggal ketawa aja seperti si Swelling cerita, ya memang begini kita jadinya. Karena kita sudah tidak lagi mengidentifikasi diri kita dengan sesuatu yang terlalu aku itu terlalu kuat. Nah, sis Welling, tinggal 2 menit lagi. Apa yang sis Welling mau kasih buat pendengar di sesi cinta kelima ini? Ya, jadinya cobalah latihan meditasi dengan Twim gitu. Rasakan sendiri apa ya perubahan yang akan terjadi gitu. Saya tuh ngerasa kayaknya setelah meditasi Twim, saya jadi lebih bisa apa ya pilih-pilih gitu. Dulu kayaknya kalau teman keren, saya pengen ikut keren gitu. Harus ikut keren baru gaul gitu. Sosmed harus tiap hari post. Kalau sekarang kayaknya saya udah bisa milih
ini bukan lingkungan saya gitu. Ini bukan Yes. gaya saya. Jadi orang mau seperti apa, ya itu memang gayanya mereka. Tapi saya Aha, nggak nyaman, nggak cocok seperti itu gitu. Jadi ya. ketemu temen, kayak kalau ketemu dengan Asmen Twim, obrolannya kayaknya masuk gitu loh. Lebih nyaman, lebih gimana ya? Nggak yang ke duniawi gitu, lebih ke Right. meningkatkan batin gitu. Jadi kita lebih bisa Kondisi. menempatkan posisi gitu. Betul banget, kondisi batin kita berbeda karena kita mendapatkan keseimbangan. UPK kita ini sudah semakin menguat karena kita berlatih. Jadi Hmm. bukan cuma tuh luar biasa, terima kasih katanya. Ada Siti Satyani yang cerita Anu Modana, Sis Brand dan Sis Welling luar biasa kesaksian. Iya memang. Kemudian Sis Kles paling salut sama Sis Welling, nggak banyak ngomong tapi actionnya top, apalagi waktu retret youth team. Wah betul. Kok sama Sis dengan saya? Apa nih yang sama? Sadu, iya. Mudah-mudahan sesi cinta ini bermanfaat ya buat semuanya. Jadi kita mau bersama-sama berbagi jasa sehingga apa yang kita bagikan malam ini bisa semakin bermanfaat. Jadi kami bersama-sama berharap semua informasi, inspirasi malam ini bermanfaat bagi yang mendengar, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung, yang baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka melindungi ajaran Dhamma, semoga mereka melindungi Indonesia, semoga mereka melindungi seluruh isi bumi sehingga terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Salam cinta. Kita akan ketemu lagi di Cinta ke-6 minggu depan hari Senin bersama Sis Yuni Krisnawati. Oke, selamat malam Sis Welly, salam sama Selamat Mama malam. dan terima kasih sekali lagi untuk kiriman maskernya yang sangat Kanan, bermanfaat. Oke, kanan Sis Kangen. Brenda. Salam cinta semuanya. Selamat Cinta. malam. Selamat malam.